Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nazila Asari dengan NIM 2502021011016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada mata kuliah pasar lembaga dan keuangan. Pembahasan dalam presentasi ini merupakan integrasi dari beberapa materi yang saya sudah kerjakan sebelumnya, mulai dari analisis pasar dan portofolio pada UTS, pembahasan mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB, sampai dengan analisis tambahan mengenai peran lembaga keuangan internasional terhadap stabilitas arus modal di Indonesia. Jadi, melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa sistem keuangannya sebenarnya saling terhubung. Perubahan suku bunga, nilai tukar, pasar saham, kondisi perbankan, IKNB, sampai arus modal internasional dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Gambaran besar sistem keuangan. Kalau dilihat secara lebih luas, sistem keuangan Indonesia tidak hanya terdiri dari bank. Di dalamnya terdapat berbagai instrumen pasar seperti deposito, valuta asing, dan saham. Kemudian ada lembaga perbankan, lembaga pasar modal, serta industri keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan pegadaian. Selain itu, terdapat juga arus modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari investor internasional. Menurut saya, poin penting dari bagian ini adalah stabilitas sistem keuangan tidak bisa hanya dilihat dari satu produk atau satu lembaga saja. Sebagai contoh, ketika Bank Indonesia mengubah suku bunga, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh deposito. Perubahan tersebut juga dapat memengaruhi kredit, perbankan, pasar saham, nilai tukar rupiah, bahkan keputusan investor asing untuk menanamkan atau menarik dananya. Karena itulah, koordinasi kebijakan, pengawasan, pengelolaan risiko, dan kepercayaan investor menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Deposito, falas, dan BI rate pada bagian UTS. Saya menggunakan BCA sebagai salah satu studi kasus dan membandingkan kondisi deposito dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Dalam laporan yang saya susun, BI rate berada pada angka 5,50%, sedangkan nilai tukar rupiah sempat berada di sekitar 18.000 per dolar Amerika pada saat terjadi tekanan global. Ketika suku bunga meningkat, deposito menjadi lebih menarik bagi masyarakat karena potensi imbal hasil yang diterima juga cenderung meningkat. Untuk investor yang mempunyai profil risiko konservatif, kondisi seperti ini membuat deposito cukup menarik karena risikonya relatif rendah dan hasilnya lebih mudah diperkirakan. Di sisi lain, ketika rupiah mengalami pelemahan, investasi pada valuta asing memiliki peluang tetapi juga mempunyai risiko yang lebih besar karena pergerakan kurs dapat berubah dengan cepat. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi harus melihat situasi ekonomi. Tidak ada satu instrumen yang selalu paling baik dalam setiap kondisi. Ketika pasar sedang bergejolak, deposito dapat digunakan sebagai instrumen yang lebih defensif, sedangkan instrumen seperti saham tetap dapat digunakan untuk mencari pertumbuhan dalam jangka yang lebih panjang. Rekomendasi portofolio. Dari hasil analisis UTS, apabila saya mempunyai dana investasi sebesar 100 juta, saya membaginya ke dalam 3 instrumen. Sebesar 40% ditempatkan pada deposito BCA, 35% pada saham BBCA, dan 25% pada saham TLKM. Alasan saya memberikan porsi paling besar kepada deposito adalah untuk menjaga stabilitas portofolio, terutama ketika kondisi ekonomi dan nilai tukar mengalami ketidakpastian. Kemudian,
BBCA mendapat porsi 35% karena BCA merupakan salah satu bank besar dengan fundamental dan tingkat profitabilitas yang relatif kuat, sedangkan TLKM mendapatkan porsi 25% karena perusahaan ini memberikan exposure terhadap sektor telekomunikasi dan perbankan ekonomi digital Indonesia. Jadi, strategi yang saya gunakan sederhananya bukan mengejar keuntungan setinggi mungkin. Saya lebih memilih melakukan diversifikasi. Deposito berfungsi menjaga kestabilan, sedangkan BBCA dan TLKM memberikan potensi pertumbuhan. Menurut saya, konsep diversifikasi seperti ini penting karena ketika satu instrumen mengalami tekanan, kita masih mempunyai instrumen lain yang dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Peran OJK, KPI, dan KSE. Selain investor dan perusahaan, pasar keuangan juga membutuhkan lembaga yang menjaga agar transaksi berjalan dengan aman dan teratur. Pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai peran dalam melakukan pengawasan industri jasa keuangan, melindungi konsumen dan investor, serta mendorong keterbukaan informasi. Kemudian terdapat KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI berperan dalam proses clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa sehingga risiko gagal bayar dapat dikendalikan. Selanjutnya terdapat KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mempunyai fungsi penting dalam penyimpanan dan pencatatan kepemilikan efek secara elektronik. Menurut saya, keberadaan ketiga lembaga tersebut sangat berhubungan dengan kepercayaan investor. Bayangkan, apabila masyarakat membeli saham tetapi tidak yakin apakah kepemilikan ia tercatat aman atau apakah transaksinya akan diselesaikan dengan baik, tentunya minat masyarakat untuk berinvestasi akan menurun. Jadi, pasar modal yang sehat tidak hanya membutuhkan perusahaan yang baik, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan dan infrastruktur transaksi yang dapat dipercaya. IKNB, asuransi dan pegadaian. Selanjutnya, saya masuk ke industri keuangan non-bank atau IKNB. Dalam tugas sebelumnya, saya memilih dua lembaga yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan pegadaian. Berdasarkan data yang saya gunakan dalam laporan, aset industri asuransi mencapai sekitar 1,184,72 triliun, sedangkan pendapatan premi asuransi komersial mencapai sekitar 170,98 triliun. Sementara itu, pembiayaan industri pegadaian mencapai sekitar 162,26 triliun dan sekitar 84,36% berasal dari produk gadai. Dari angka tersebut, menurut saya terlihat bahwa kedua industri ini mempunyai posisi yang cukup penting. Asuransi pada dasarnya membantu masyarakat mengelola risiko finansial. Nasabah membayar premi dan memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam polis. Sedangkan pegadaian mempunyai fungsi yang berbeda. Pegadaian memberikan akses dana kepada masyarakat menggunakan barang sebagai jaminan. Contohnya, masyarakat dapat menggadaikan emas untuk memperoleh dana tanpa harus langsung menjual aset tersebut. Jadi, walaupun sama-sama termasuk IKNB, asuransi lebih berorientasi pada perlindungan risiko, sedangkan pegadaian lebih berorientasi pada akses pembiayaan. Risiko operasional IKNB, walaupun memberikan banyak manfaat, kedua lembaga tersebut juga mempunyai risiko operasional. Pada perusahaan asuransi, risiko dapat muncul dari proses underwriting, bawaan data nasabah, administrasi polis,
proses klaim, bahkan fraud atau kecurangan. Menurut saya, resiko tersebut cukup penting karena bisnis asuransi sangat bergantung pada data dan kepercayaan nasabah. Kesalahan dalam menilai risiko atau memproses klaim dapat menyebabkan kerugian sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, mitigasinya dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, verifikasi data yang lebih baik, pengawasan internal, serta transparansi informasi kepada nasabah. Sedangkan pada pegadaian, salah satu risiko yang paling penting adalah kesalahan dalam melakukan penaksiran barang jaminan. Misalnya, emas dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan sebenarnya. Hal tersebut dapat membuat jumlah pembiayaan yang diberikan terlalu besar. Selain itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan barang yang dititipkan oleh nasabah. Jadi, menurut saya, salah satu kesamaan antara asuransi dan pegadaian adalah keduanya sangat bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan memang tidak terlihat secara fisik, tapi juga menjadi salah satu aset paling penting bagi lembaga keuangan. Peran IMF dalam World Bank selanjutnya adalah analisis tambah sesuai instruksi UAS, yaitu mengenai peran lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank terhadap stabilitas arus modal di Indonesia. Menurut analisis saya, pengaruh lembaga internasional dapat dilihat melalui beberapa sisi. Pertama adalah efek terhadap kepercayaan atau confidence effect. Penilaian terhadap kondisi ekonomi suatu negara dapat memengaruhi cara investor internasional melihat risiko negara tersebut. Ketika kebijakan ekonomi dianggap kredibel dan sistem keuangan dinilai stabil, investor akan lebih percaya untuk menempatkan modalnya. Kedua adalah melalui dukungan terhadap kebijakan dan tata kelola. Lembaga internasional dapat mendorong transparansi, penguatan kelembagaan, serta kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Ketiga adalah dukungan ketika terjadi tekanan ekonomi atau keuangan dalam kondisi tertentu. Dukungan pendanaan dan kerjasama internasional dapat membantu menjaga stabilitas dan mengurangi tekanan terhadap arus modal. Namun, menurut saya, kita juga perlu melihatnya secara kritis. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada lembaga internasional. Rekomendasi dari luar tetap harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik dan kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi, saya melihat lembaga keuangan internasional lebih sebagai faktor yang dapat membantu menjaga kredibilitas eksternal. Tetapi, kekuatan utama sistem keuangan Indonesia tetap bergantung pada kebijakan pemerintah. Bagi Indonesia, OJK, kondisi sektorial, dan kepercayaan masyarakat sendiri. Kesimpulan dan penutup dari seluruh pembahasan tadi, saya menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia terbentuk dari integrasi beberapa unsur. Pertama adalah kebijakan seperti pengaturan suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan penyaluran kredit. Kedua adalah instrumen keuangan seperti deposito, saham, valuta asing, asuransi, dan pegadaian. Ketiga, pengawasan dan manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga OJK, seperti KSI maupun perusahaan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kredibilitas atau kepercayaan, baik dari masyarakat dalam negeri maupun investor internasional. Menurut saya, satu hal yang paling penting dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa pasar keuangan yang kuat bukan hanya pasar yang mampu memberikan keuntungan atau return yang tinggi. Pasar keuangan yang kuat adalah pasar yang mampu menjaga kepercayaan, mengelola risiko, menjaga stabilitas, serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.